Baik, terima kasih sahabat Muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia, edisi Senin 26 Desember 2016. Sahabat Muslim, tadi seperti yang rekan Riko sampaikan di awal segmen, kami akan menghadirkan teman ngobrol pada kesempatan kali ini yang sangat menginspirasi kita. Tentunya nanti dari cerita-cerita beliau, bagaimana beliau bisa berada pada titik sekarang. Ya Riko ya, dan seperti yang ada di hadapan kita ini beberapa karya dari buku beliau, sahabat Muslim, yang beliau tulis maksud saya. Dan salah satunya nanti kita akan bahas juga ini sunnah Allah dalam menetapkan rezeki dalam perspektif Al-Quran. Nah sahabat Muslim, kita langsung saja masuk ke segmen kedua, segmen teman ngobrol. Ya, sebelum saya akan panggilkan ke studio untuk bergabung bersama kita beliau yang menjadi figur inspiratif pada kesempatan kali ini, saya akan putarkan sebuah tayangan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Dr. Haji Zamakhsyari bin Hasballah Thaib LCMA lahir di Medan 11 Juli 1984. Saat ini, beliau menjabat sebagai Rektor 3 Bidang Tafsir Fakultas Agama Islam di Universitas Dharmawangsa, Medan. Beliau merupakan anak dari Profesor Haji Muhammad Hasballah Thaib, MA PhD. Bersama istri dan 3 orang anaknya, tinggal di alamat Jalan Karya Bakti, Medan. Pendidikan terakhir beliau adalah Philosophy of Doctor S3 dalam bidang tafsir di International Islamic University Malaysia pada tahun 2012 dengan nilai cum laude. Pernah bekerja sebagai dosen Fakultas Agama Islam dan Hukum di Universitas Dharmawangsa, Medan dari tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga merupakan pembina Forum Studi Ekonomi Islam atau disebut juga dengan FOSE di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 hingga sekarang. Pria yang hobi menulis ini telah melahirkan beberapa buku. Di antara yang terbaru adalah Al-Quran dan Kesehatan Jiwa tahun 2015 dan Sunnah Allah dalam menetapkan rezeki dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah pada tahun 2016. Beliau juga aktif sebagai partisipasi dalam pertemuan ilmiah. Ya, itu tadi dia tayangan profil narasumber kita untuk figur inspiratif kali ini. Beliau lebih akrabnya dipanggil dengan Dr. Zamak. Ya, kita panggil saja langsung ke studio untuk bergabung bersama kita. Ya. Assalamualaikum, dokter, silakan. Ya. Oke, ya silakan duduk. Dokter mungkin bisa sedikit rapat kita, ya. Oke, assalamualaikum dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak mengganggu aktivitas hari ini ya? Kebetulan biasanya kalau Senin pagi ada jadwal mengajar. Tapi karena di beberapa institusi memang sudah masuk libur akhir tahun, jadi bisa memenuhi panggilan. Alhamdulillah, punya kesempatan. Ini waktunya sudah diatur ini ya, karena biasanya memang untuk kita coba beberapa kali untuk kemarin juga sudah konfirmasi untuk datang kemari ya, tapi belum sempat waktunya sahabat Muslim. Dan kita senang sekali hari ini bisa bergabung bersama Dokter Zamak ya, dokter ya. Tadi kita sudah lihat tayangan sedikit profil dari dokter, luar biasa sekali, bukunya banyak sekali ya. Itu di rumah atau di mana dokter? Iya, kebanyakan karya tulis yang saya tulis itu hampir rata-rata saya bekerja bersama ayah saya. Jadi memang beliaulah orang yang pertama dan terus mendorong saya untuk rajin menulis. Jadi alhamdulillah di rumah saya itu terbagi 2 bagian. Bagian depan tempat kami tinggal dan di bagian belakang kebetulan jadi
pustaka pribadi dan kantor juga Oke, sehari-hari. berarti yang tadi diliput adalah ruangan bagian perpustakaan. kantor. Iya, bagian kantor perpustakaan. Oke. Riko tidak terinspirasi ingin seperti itu juga nanti rumahnya. Benar-benar. Saya kebetulan kali pertama Iya. masuk ke perpustakaan beliau dan masya Allah saya tergagum-gagum sampai saya beberapa kali melihat buku-bukunya, koleksi-koleksi buku beliau, masya Allah. Iya. Benar-benar banyak ya, dan juga beliau juga aktif menulis. Ini memang dari kecil sudah aktif menulis, Ustaz? Sebenarnya kalau dikatakan hobi ini tidak muncul secara langsung. Oke. Kalau saya bercermin dari buku pertama yang saya tulis, itu sekitar tahun 2009. Iya. Saat itu justru bisa dikatakan setengah dipaksa oleh orang tua. Oke. Ayah. Setengah dipaksa. Awalnya menulis Iya. itu karena dipaksa Nah, ya. Jadi saya melihat beliau juga termasuk salah satu figur bukan hanya aktif di universitas, Iya. tapi juga sehari-hari sebagai mubaligh. Oke. Tapi tak kalah juga tulisannya cukup banyak. Iya. Jadi kalau saya bercermin dari orang tua, dalam hal ini ayah saya, karya tulisnya sudah lebih dari 80 judul. Oh, masya Allah. Ya, dari mulai buku kecil hingga buku besar. Iya. Jadi ketika itu termasuklah termotivasi dari beliau. Iya. Kemudian beliau juga yang senantiasa mendorong untuk bisa ikut seperti beliau. Oke, Akhirnya saat itu saya baru bisa dikatakan tingkat 4 saat menempuh pendidikan S1 di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iya, Wow. saat itulah asal pulang musim Iya, iya. panas di sana. Heeh. Justru bukan jalan-jalan, tetapi Tapi suruh menulis. tulis. Coba diresumulkan apa yang kau Oke. pelajari, Oke. tuangkan dalam tulisan. Sempat Nanti beliau sempat menolak sebelumnya, Dok? pertama ya setengah dongkol juga lah. Oke. Tapi setelah satu karya, dua karya mulai muncul, Iya. Ketagihan akhirnya ya. seperti katakan Keenakan. tadi juga keenakan. Sehingga akhirnya Iya. setiap saat ya diluangkan waktu, Iya. walaupun kadang-kadang hanya 30 menit, apa yang dibaca dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Riko, ini kita sebelum kupas cerita Iya, yang menarik iya, sekali ya iya. dari dokter ini, kita mau tahu dulu dokter dari proses dokter kecil Iya. hingga sampai pada titik sekarang ini. Kecil dokter tinggal di mana? Lahir di Iya, mana iya. tepatnya? Jadi kalau dilihat dari latar belakang keluarga, ayah dan ibu saya memang kedua-duanya orang Aceh. Oke, Oke. Aceh Cuma asli ya. ayah sejak beliau menempuh pendidikan S1 Iya. sudah merantau ke Medan untuk kemudian melanjutkan ke Timur Tengah. Ibu pun walaupun suku Aceh juga sudah lahir di Medan. Jadi saya sendiri dilahirkan di Medan. Medan. Oke. Kalau boleh diistilahkan ini Aceh swasta. Aceh. Iya. Oke. Nah, walaupun demikian, ya sebagai bagian dari keluarga bisa dikatakan akademisi lah ya. Oke. Orang tua juga seorang dosen di beberapa universitas. Sebenarnya untuk masuk ke lingkungan akademis ini, rajin menulis dan sebagainya, ini bisa dikatakan ya hampir tidak terencana seperti itu. Oke. Kenapa tidak terencana? Karena saya pribadi ketika menempuh pendidikan dari SD, ini cita-cita sebenarnya ingin jadi seorang dokter, dokter medis. Oke, oke, Ya. cita-cita. Dan waktu itu termasuk saya sangat suka pelajaran eksak dan sebagainya. Hanya saja ketika di penghujung sekolah dasar waktu itu, ada sebuah ungkapan yang disampaikan orang tua saya cukup menggugah saya. Oke. Beliau sempat katakan, kamu lihat buku-buku agama yang ayah kumpulkan cukup banyak. Iya. Kamu anak laki-laki tertua dari anak-anak. Iya. Kalau kamu tidak melanjutkan tugas ayah, siapa yang mewarisi buku ini? Oke, oke. Ketika itu saya dihadapkan pilihan yang wajib saya pilih untuk dimasukkan ke sekolah berasrama. Oke. Itulah dalam hal ini pesantren. Iya, iya. Di 2 tahun pertama saya menempuh pendidikan menengah, dimasukkanlah di pesantren Darul Arafah. Oke. Waktu Di- masuk pesantren itu ada dongkol nggak? Termasuk pada awalnya Iya. ya saya melihat adik-adik saya tinggal di rumah, Oke. sedangkan saya dimasukkan ke dalam asrama. Ya, ada perasaan tidak adil ayah gitu. Ya hampir ada, Hampir ada, ada. hampir, ya. Bahkan setiap kali mereka berkunjung selalu sedih. Oke. Akan tetapi sedikit demi sedikit
saya justru merasa bahwasanya anak ketika berada di usia pendidikan dasar, Ya. ini belum bisa diberikan hak untuk memilih sepenuhnya. Ya. Karena ketika itu pasti kita akan memilih yang enak saja. Belum Oke. tentu yang enak itu baik untuk kita. Betul. Ya. Setelah diarahkan pendidikan agama 2 tahun di Medan, akhirnya pada tahun ketiga saya dipindahkan ke Aceh. Oke. Di saat itu kita tahu kultur pendidikan di Aceh ini kan lebih cenderung ke pendidikan agama memang Iya. sejak dulu. Kultur kehidupan pesantren itu begitu kental. Bahkan saya dimasukkan ke pesantren di kampung orang tua saya. Oke. Jadi di saat itu bagaimana orang-orang di kampung menghormati tokoh agama yang sudah sukses di luar kampung. Ya. Ini semakin memotivasi saya. Oke. Ketika itu kalau jumpa di mana-mana, beda antara anak mungkin yang besar di Medan Iya. dengan yang besar di Aceh ketika itu. Iya, oke. Kalau sekarang alhamdulillah pendidikan agama sudah jadi tren. Dulu kalau saya ingat banyak kawan-kawan saya di pesantren ketika ditanya sekolah di mana, kadang-kadang dia agak ragu jawab. malu jawab. Saya anak pesantren. Iya, iya, iya. Tapi ini cukup kontras Oke. kalau dibandingkan dengan anak-anak yang ada di Aceh. Iya, Masya Allah. Justru merupakan sebuah Bangga. kebanggaan sehingga itulah yang kemudian menanamkan pada saya karakter bahwasanya kalau kita sekolah agama ya harus bangga. Kenapa? Ketika Allah sudah menggerakkan untuk bergelut di dunia ini, Ya. berarti kita masuk orang-orang yang dipilih Allah. Masya Allah. Kemudian saya baru dapat hadisnya. Iya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan kehidupan dunia bagi siapapun, baik yang dicintainya ataupun yang tak dicintainya. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Yuhib. Tapi Allah tak akan buka hati seseorang untuk mengkaji agama, memperdalam kajian ilmu agama kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk kategori itu. Amin, amin. Masya Jadi Allah. kemudian saya melanjutkan lagi setelah di sana di Aceh Ya. menyelesaikan pendidikan setingkat sanawiyah. Kemudian ketika itu justru sempat pesantren kami dikunjungi oleh duta besar Qatar. Oke. Jadi beliau berjanji hasil dari kunjungan itu akan diberikanlah 2 jatah beasiswa untuk menempuh pendidikan di Institut Agama Islam setingkat SMA Iya. yang ada di Qatar. Oke, oke, oke. Jadi ketika itu saya belum tamat, tetapi sudah dikirimkanlah angkatan pertama. Dijanjikan 2 kursi, tapi karena seleksi hanya menerima 1 orang, Iya. sehingga masih tersisa 1 kursi lagi. Oke, oke. Kursi kedua itulah yang kemudian diberikan pada saya Masya pada Allah. tahun berikutnya dengan izin Allah. Akhirnya tahun 2000 ketika itu umur masih sekitar 15 tahun saya sudah berangkat ke sana. Jadi sudah terbiasa berpisah, barulah terasa bagaimana ternyata perencanaan orang tua dan sebelumnya perencanaan Allah. Iya. Itulah yang terbaik untuk kita semua. Oh, luar biasa. Iya. Ini artinya saya melihat ketika ada pemilihan, ketika Ustadz ya Iya, pergi iya, berangkat ke Qatar, Iya. itu pasti ada prestasi-prestasi yang Iya. dilihat gitu. Iya, iya, Dari SD memang sudah terbiasa. Alhamdulillah ya dalam hal ini saya juga memang waktu SD itu di sekolah Al-Azhar Medan. Ya. Ketika itu memang mereka punya dual program. Oke. Program ijazah di bawah Departemen Pendidikan dan ijazah di bawah Depak. Dalam hal ini ada ijazah untuk madrasah diniyahnya. Iya. Jadi dalam hal ini alhamdulillah secara akademis di ilmu eksak juga cukup baik Ya. dan begitu juga di agama pun karena bimbingan dari keluarga alhamdulillah cukup berprestasi. Prestasi ya. Begitu juga ketika saya tamat sanawiyah, ketika itu memang dalam hal nilai UN dan nilai ujian itu termasuklah yang tertinggi di pesantren tersebut. Oke, Iya. melihat dari cerita Ustadz tadi, Iya. ada dorongan, sedikit paksaan dari Iya, ayah iya, untuk iya. menulis. Apakah ini memang ditanamkan dari kecil itu suka maksa, ayo belajar sama gitu? Ya, saya melihat begini. Sebenarnya paksaan dalam beberapa kasus justru merupakan keharusan.
Ketika orang tua mungkin melihat dari seorang anak belum ada kemampuan yang cukup mumpuni untuk memutuskan apa sebenarnya yang terbaik bagi dia. Iya. Saya selalu ingat perkataan orang tua saya. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kalau orang takut gara-gara memilih fakultas agama, Iya. kenapa? Katanya kadang rezekinya sedikit Iya, dan iya. sebagainya. Sebenarnya Allah membukakan pintu rezeki bagi siapapun di bidang apapun selama dia profesional. Iya. Di dalam hal ini saya memahami artinya bidang apapun dibutuhkan, apalagi bidang agama. Iya. Ya, dalam hal ini memotivasi saya bukan sekedar numpang lewat di bidang ini, tetapi bagaimana menjadi orang yang bisa bermanfaat, Iya. bisa memberikan nilai lebih lah. Nah, termasuklah lewat sumbangan-sumbangan tulisan yang ada. Masya Oke. Allah. Dokter, ini waktu proses keberangkatan ke Qatar Iya. umur sekitar 15-an tahun, tadi. iya. Itu ada ketika di sana itu Iya, ada perasaan iya, iya, tersiksa tidak langsung jauh sekali ke Qatar sana pisah dengan Iya, keluarga gitu. Tapi jangan dijawab dulu, Ustaz. Baik, baik. Kita harus jeda dulu ya, Iya. sahabat muslim. Ini menarik sekali ceritanya dari Dr. Zamak ini, bagaimana perjalanan beliau hingga akhirnya sekarang komplit gelarnya, Riko ya. Iya. Profesor juga, Belum. dokter belum ya, Belum, dokter juga, kemudian haji juga, Iya, iya, kemudian alhamdulillah. embel-embel di belakangnya LC, Iya. kemudian ada MA. Ini pasti banyak sekali Iya, cerita-cerita iya, yang menginspirasi sahabat muslim. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih sahabat muslim, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia dan masih bersama narasumber kita Dr. Haji Samastari bin Hasbullah LCMA, figur inspiratif kita pada awal pekan kali ini. Ustadz, tadi Abror juga udah nanya tadi, jauh dari orang tua. SMA waktu SMA itu Ustadz, Iya, udah ketika jauh. SMA. Bukan luar kota lagi tapi luar negeri Ustadz. Ini ada perasaan jauh dari orang tua itu bagaimana Ustaz? Iya, sebenarnya pasti ya, setiap kali kita berpisah, tiap perpisahan pasti akan melahirkan rasa sedih. Iya. Bagaimanapun juga, Betul. walaupun hanya pertemuan singkat. Jadi saya berangkat ketika itu termasuk berangkat ke luar negeri sendiri, Iya. dan yang lebih mengharukan lagi sebenarnya, di saat proses pemberangkatan, Allah nampaknya ingin menguatkan mental saya ketika itu. Jadi ketika berangkat, dan saya sudah berangkat dari Jakarta menuju ke Dubai. Dari Dubai transit beberapa jam untuk kemudian melanjutkan ke Doha, ke Qatar. Ketika itu justru tiba-tiba visa yang dikeluarkan oleh kementerian yang memberikan saya beasiswa Iya. sempat ditolak oleh imigrasi Dubai. Alasan? Alasannya ya termasuklah dianggap ini sudah terlalu lama visa dikeluarkan, masa sudah habis. Oke. Jadi ketika itu bagi anak umur 15 tahun, ya bisa dikatakan baru pertama ke luar negeri, Iya. Itu sendirian Ustaz? sendirian. Wow. Ditambah lagi bahasa Arab saya, bahasa Arab pesantren, artinya belum begitu lancar. Jumpa dengan orang Arab. Jadi ketika itu komunikasi campurlah Arab, Inggris, bahasa isyarat, semua masuk. Oke. Jadi akhirnya tatkala itu cukup sulit, hampir saja karena tidak mampu untuk memberikan visa baru, akan dideportasi malam itu juga. Balik ke Jakarta. Coba bayangkan bagaimana sebuah Perasaan perasaan anak umur 15 tiba-tiba di tahun. malam hari. Di saat itu luar biasa sulit. Saya telepon orang tua juga. Oke. Ketika itu, wah, orang tua pun bingung, Ya, luar biasa. panik ya, Panik. pasti. Bagaimana? Jadi ketika itu beberapa sahabat dari ayah juga, termasuk ada yang bekerja di kedutaan di konjen Indonesia di Abu Dhabi. Mereka akhirnya coba bantu. Begitu juga beberapa kolega orang-orang yang kita kenal, akhirnya bisalah dihubungi sponsor yang membawa sehingga mereka mengirimkan tiket baru. Tiket baru diuruslah visa on arrival. Yeah. Jadi saya baru sampai di sana diberikan visa. Oke. Jadi ketika saya sampai di sana pun
problem tetap ada. Ya. Jadi bisa dikatakan 2 bulan pertama saya di sana bulan terberat. Untuk ya bisa dikatakan mau membentuk mental yang kuat tadi. Iya. Jadi sempat satu malam saya tidur di airport hampir 24 jam menunggu visa pengurusan dan saya hampir jadi buron juga karena dicari untuk deportasi. Sedangkan saya berondok. Jadi ketika itu malam di mana saya begitu terasa begitu panjang. Malam itu betul-betul lah di salah satu ruang musola di airport Dubai, saya betul-betul munajat sama Tuhan. Ya Allah, tolonglah aku. Tak kenal siapa-siapa, tolonglah berikan jalan keluar. Ketika akhirnya sampai ke Qatar. Ketika itu pendidikan di sana sudah mulai tahun ajaran karena saya lambat berangkat. Visa lambat dikirimkan. Ketika itu dipaksa oleh beberapa pihak Anda masuk tamhidi saja seperti i'dad lah. Oke. Akhirnya saya harus rugi umur lagi. Sedangkan saya merasa saya bisa. Akhirnya saya memohon kepada kepala sekolah berikan saya kesempatan ikut ujian. Kalau saya tak bisa jawab, boleh saya dipindahkan ke tamhid. Oke. Ketika itu, alhamdulillah dengan semangat luar biasa, juga bantuan dari kawan-kawan baru yang dikenal di sana, saya pada ujian pertama masuk 5 besar. Wow, luar biasa. Padahal ketika itu masuk belajar sudah tertinggal mungkin bisa dikatakan 2,5 bulan. Begitu masuk hanya 1,5 bulan langsung ujian akhir. Ya, jadi dari segi kehadiran memang kurang untuk bisa menjawab ujian. Akhirnya diberikanlah kesempatan saya tetap lanjut di semester 2-nya. Tidak perlu masuk tamhid karena saya merasa tamhid buang waktu, buang umur. Buang umur. Karena saya merasa untuk nahwu shorob saya sudah kuasai, sudah bisa. Kemudian untuk adaptasi bahasa saja saya kira dalam sebulan kalau ngomong dengan teman-teman sudah bisa. Untuk apa harus buang umur seperti itu. Betul. Akhirnya karena saya pun bersikeras, akhirnya diberikan dan karena nilai ujian semester 1 baik, dipersilakan untuk melanjutkan. Masya Allah. Nah, kemudian yang terjadi karena saya pertama masuk ke Qatar dengan visa on arrival, artinya visa visit, bukan visa pelajar. Ternyata tidak semua pihak di sekolah tahu. Sehingga terjadilah keterlambatan menukar visa pelajar ke visa dari visa melancong ke visa pelajar. Sehingga ketika saya ingat sekali sedang belajar, datang petugas imigrasi memanggil saya. Lagi-lagi diuji. Diuji lagi. Padahal ketika itu 2 bulan itu sudah mulai adaptasi saya. Diuji, bahwasanya disampaikan Anda sudah lambat keluar sekian, bahkan harus bayar denda sekian. Karena saya dianggap sebagai turis, bukan sebagai pelajar. Jadi di waktu itulah Allah juga bukakan kesempatan, justru saya jadi kenal dengan orang-orang penting di kementerian karena saya mengurus untuk memohon agar denda itu jangan saya yang tanggung karena ini kesalahan dari pihak kementerian lambat untuk menukar visa saya. Akhirnya dibantulah dan lewat ujian itu saya kenal dengan beberapa orang, mungkin salah satunya bisa saya sebut ada Syekh Abu Hudud. Akhirnya gara-gara saya siswa Indonesia yang sempat kesulitan, saya jalin hubungan dengan beliau baik. Semua siswa Indonesia yang dikirim setelah saya dilayani oleh beliau dengan begitu baik. Alhamdulillah. Selalu ada hikmah. Ada hikmah. Baik, itu berapa lama di Qatar, Dok? Pendidikan saya di Qatar bisa dikatakan tak sampai 3 tahun. Karena saya masuk sudah terlambat. 2 bulan lebih sudah berlalu. Tapi kalau mau dihitung mungkin bisalah sekitar 2 tahun 8 bulan begitu. Dan hikmah terbesar saya sampaikan juga ketika itu di kelas 3 sanawiyah atau ujian kita macam ujian UN lah di sini. Jadi saya termasuk mahasiswa yang alhamdulillah untuk jurusan IPS dan agama, saya tertinggi nomor 1 se-Qatar. Waktu itu. Tertinggi nomor 1 Qatar. Sehingga dengan prestasi itulah, alhamdulillah,
saya banyak bisa bantu adik-adik kelas di pesantren untuk bisa melanjutkan ke sana. Ya. Dan pesantren kita Misbahul Ulum yang ada di Losmawi, ini kurang lebih sekitar ada 10 orang yang dikirim dari situ. Kemudian kita lanjutkan lagi pengiriman dari pesantren Al-Manar ketika itu. Jadi hingga tahun 2007 kita masih mengirimkan siswa ke sana. Walaupun kemudian di tahun 2008 mengingat sekolah itu dipindahkan kewenangannya ke Kementerian Wakaf di Qatar, akhirnya ada sedikit masalah birokrasi yang membuat akhirnya setelah tahun 2008 kita tak kirimkan lagi siswa ke sana. Luar biasa, sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada. Tingkat pertama, ya juara 1 untuk tingkat Qatar. Iya, untuk IPS. Itu IPS, Masya Allah. Ini bukan pekerjaan mudah, Ustaz. Mungkin ada perjuangan yang bisa Ustadz ceritakan kepada sahabat Muslim di rumah. Bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Akan tapi kita harus jeda dulu sahabat Muslim. Nanti akan dijawab Ustadz. Insya Allah. Kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya menjadi orang-orang yang ini bukan pekerjaan mudah untuk menjadi orang nomor 1 ya di tingkat yang seperti yang dijalani Ustadz Zamakhsyari. Kita akan dengarkan cerita beliau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. Baik, terima kasih sahabat Muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia dan masih bersama narasumber figur inspiratif kita pada kesempatan kali ini. Melanjutkan dari pertanyaan Riko tadi, sahabat Muslim, bagaimana yang menjadi motivasi atau kenapa sampai begitu yakin akhirnya kemudian selama 3 tahun menuntut ilmu tingkat SMA di Qatar dan berhasil menjadi peringkat pertama untuk se-Qatar saat itu. Kira-kira apa ini Ustadz yang memotivasi ya begitu ya Riko rahasianya, ya? Rahasianya gitu. Baik, tentu saja tak bisa saya lupakan. Saya kira rahasia kesuksesan paling utama adalah doa dari kedua orang tua. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka keduanya. Saya lihat setiap saat bagaimana tangisan ibu ketika berlepas dengan saya 15 tahun. Jadi saya merasa saya habiskan masa jauh dari orang tua kalau untuk sekedar merantau saja harus ada sesuatu yang membuat mereka bangga. Harus ada sesuatu yang bisa diingat. Karena itu saya juga tak bisa menafikan di masa itu teman-teman yang ikut bersekolah dan dapat beasiswa di Qatar itu juga dari berbagai negara. Mulai dari Afrika, mulai dari Asia, mulai dari Eropa, Bosnia, bahkan dari Amerika. Jadi di saat itulah saya justru melihat ini kesempatan mengenal budaya yang berbeda. Menumbuhkan solidaritas ukhuwah Islamiyah yang kuat. Jadi di sana saya melihat metode belajar orang India beda dengan orang Somali. Metode orang di Guinea beda dengan orang Nigeria. Itu yang membuat saya melihat. Saya masih teringat di masjid di asrama kami dulu bagaimana anak-anak asal India waktu itu mereka dikenal kuat sekali menghafal. Bahkan untuk menghadapi UN itu ada siswa dari India yang justru tahan dari mulai ba'da Isya hingga subuh menghafal. Allahu Akbar. Jadi persaingan yang sungguh luar biasa ketika itu memotivasi. Memotivasi saya pertama. Kemudian saya melihat ini kalau sekiranya saya gagal atau nilai saya tidak baik, bukan hanya saya mewakili diri saya pribadi, tapi saya mewakili ma'had di mana saya tamat, mewakili negara saya Indonesia. Maka saya merasa ini bagian dari peluang yang diberikan Allah untuk kita bisa mengharumkan nama. Jadi ketika itu banyak teman-teman, saya masih tingkat SMA, tapi sudah manggil saya doktor. Jadi di asrama. Karena termasuk dalam beberapa mata pelajaran
saya itu dari kamar-kamar mengajarkan. Oh, Jadi saya melihat ada keunggulan dari sistem pendidikan Islam di Afrika. oke. Misalnya ada kawan saya tamat Senegal, dia hafal kamus Munjid. Allah Pertama Akbar. saya tidak Tidak percaya. Iya, betul. Bagaimana Munjid begitu tebal dia hafal? Tapi setelah saya coba dan uji sendiri, Bisa. ternyata kalau kita sebutkan satu kata disebutkan dalam bahasa Arab ada artinya ini. Beserta contoh, barulah saya yakin. Akhirnya saya lihat keunggulan dia ini di bidang ini, saya banyak belajar dari dia. Keunggulan dari tempat lain belajar di sini. Iya. Ya. Kalau kawan-kawan dari India banyak yang menghafal hadis berserta sanadnya. Ya, kita pun ikut juga di situ untuk mengambil pelajaran dari mereka bagaimana sistem pendidikan sana. Jadi dari doa orang tua, memang kesungguhan secara pribadi, dan saya kira bantuan dari teman-teman juga belajar bersama. Bahkan saya teringat sekali waktu itu sebelum menjelang ujian nasional, kemana-mana kami itu kalau dari masjid ke mat'am, ke tempat makan, ke kamar kembali, kami sering berdiskusi ilmiah di jalan-jalan itu. Saya kira sampai sekarang saya belum menemukan tempat saya mengajar ada kultur cinta ilmu seperti itu yang sampai sekarang walaupun saya sudah S3, saya rindu dengan kultur seperti itu. Ya, 3 tahun di Qatar, kemudian ada kesempatan pulang ke Indonesia. Iya. Kemudian balik lagi untuk Ke menerima Timur Tengah. beasiswa Betul. untuk melanjutkan perguruan lebih tinggi lagi ya Ustaz ya? Iya. Itu ke pilihannya ke? Saat saya tamat dengan nilai terbaik, ada 3 pilihan. Oke. Ketika itu ketiga-tiganya sudah mengirimkan surat dari Universitas Qatar, dari Universitas Kuwait, dan Universitas Imarat Arabiyah Muttahidah, Uni Emirat Arab. Oke. Namun ketika saya pulang, kurang lebih beberapa bulan saya habiskan di Medan, di Aceh. Ketika itu visa pertama yang sampai pada saya, visa dari Emirat Arab. Walaupun yang lain sudah menelpon juga untuk bersiap-siap. Oke. Jadi ketika itu mulai dari rasa gundah, kok lama datang visa, khawatir tidak diterima, hingga akhirnya visa pertama datang. Akhirnya saya beristikharah dan memilih kalau memang ini sudah Allah tetapkan, keluarga pun mendukung, saya berangkat. Oke. Jadi di Emirat Arab kurang lebih saya menyelesaikan S1 juga dalam waktu 3,5 tahun. Itu termasuk masa paling singkat yang memungkinkan untuk tamat. Di masa itu pendidikan di Emirat terasa lebih ringan untuk saya tempuh setelah adaptasi sebelumnya SMA di Qatar. Iya. Metode belajar, bagaimana diskusi dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa saya ikuti dengan baik. Dan termasuklah yang pantas untuk diingat dan mudah-mudahan memotivasi semuanya. Tamat saya dari Emirat Arab juga dengan martabat syaraf al-ula, mumtaz, summa cum laude dengan IPK 4 waktu itu. Masya Allah. Ya, Ustadz ini karena durasi kita nih sayang sekali ya, karena jadi harus kita ringkas saja untuk cerita-cerita inspirasinya. Nah, selama proses di Qatar 3 tahun, kemudian 3 tahun kemudian di Arab begitu Arab ya, Emirat, Arab Emirat. Ini ada perasaan jenuh tidak dengan biasanya kan Riko kalau kita terlalu fokus belajar gitu kan, ada titik jenuh, jauh dari keluarga, itu bagaimana Ustadz? Betul. Ya, kalau namanya kejenuhan tentu saja ada. Ada titik-titik tertentu. Cuma di sini bagaimana kita harus cerdas menyikapi kejenuhan itu harus bisa diubah jadi kekuatan baru dengan menanamkan target-target yang lebih tinggi. Jadi setelah saya tamat, itu kebanyakan teman-teman tidak mau pulang ke negara masing-masing karena dapat kerja di sana. Apalagi kalau kita tahu di negara macam di Emirat Arab ini kan gaji cukup tinggi, termasuk tawaran pada saya ada. Namun ketika itu saya katakan dunia saya bukan dunia kerja dulu. Karena ada satu kata-kata dosen saya di Emirat Arab dari Jordania cukup menginspirasi. Beliau katakan, seorang yang tak berisi tak mungkin memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Maka dari itu usahakan sebelum umurmu 30 tahun, kata beliau, isi ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu pasti kesempatan untuk memberikan apa yang
ada pada dirimu terbuka. Oke. Jadi ketika itu saya memutuskan harus selesaikan S2, S3 secepat mungkin. Jadi kesempatan itu terbuka di Malaysia Iya. karena saya melihat dengan kejenuhan sistem Timur Tengah belajar yang seperti itu, saya ingin mengkombinasikan dengan sistem lain. Iya, iya. Ya, bagaimana kalau di Indonesia banyak analisa, tapi kadang-kadang kurang kuat ilmu alat dan dasar. Iya. Di sana kuat ilmu alat, tapi terkadang untuk mengaitkan dengan isu-isu kontemporer kurang. Oke. Maka akhirnya saya terbanglah ke Kuala Lumpur di University Islam Antarbangsa, Iya. Universitas Bentukan Oki. Ketika itu dosennya gabungan dari tamatan Timur Tengah yang cukup kuat ilmu alat dengan tamat-tamat Amerika dan Eropa Oke. yang sangat concern dengan isu-isu kekinian. Analisa Oke. mengcounter tuduhan orientalis. Iya, iya, iya. Jadi itu yang ingin saya ambil. Maka tetaplah konsisten di kajian Quran dan tafsir tadi. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali ya. Kemudian akhirnya sekarang aktif menulis, Iya. dokter ya, Iya, Ustadz iya, juga ya. Kemudian mengisi sebagai pemateri di beberapa workshop juga. Betul. Buku ya. Masya Allah. Nah, buku yang ditulis ini sudah berapa, mencapai berapa? Kalau buku yang saya tulis dengan nama saya sendiri itu mungkin sekitar ada 7 judul buku. Tapi kebanyakan judul saya menulis bersamaan dengan ayah saya. Jadi ini juga termasuk satu hal yang mungkin bisa memotivasi. Iya. Banyak para asatis anaknya tak mau melanjutkan. Iya, iya banyak. Ya, ayahnya ulama tapi tidak ada penyambung ulama dari keturunannya. Iya. Maka saya melihat ini satu hal yang menarik. Kalau para ulama dulu banyak menulis karya bersamaan dengan muridnya. Iya. Guru pertama, murid di bawah. Walaupun mungkin yang kerja lebih banyak murid, tapi menghormati guru. Oke. Ya, diletakkanlah untuk keberkahan nama guru di atas. Iya, iya. Dan saya sangat yakin keberkahan ada pada ilmu kalau orang tua ridho sebagai guru pertama. Baik, Ustadz ini biasanya konten ataupun isi dari buku tulisan Ustadz itu kemana dia pembahasannya Ustadz? Begitu juga ketika menjadi pengisi pemateri sebuah workshop begitu atau diskusi, materi apa yang Ustadz pegang begitu? Jadi kalau seluruh judul buku mungkin sekarang ada sekitar 30 judul buku, 7 yang saya tulis sendiri. Kebanyakan dari materi ini sesuai dengan jurusan saya. Saya ini kan jurusan tafsir dan studi Al-Quran. Iya. Jadi kalaupun ada topik-topik umum, selalu saya kaji berangkat dari perspektif Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi kita lihat sebagai contoh, saya pernah tulis sebuah buku, sekarang dipakai juga sumber dan referensi dalam kajian ekonomi Islam. Iya. Ada judulnya prinsip-prinsip perencanaan ekonomi diambil dari surah Yusuf. Bagaimana Yusuf menangani krisis ekonomi lewat takwil mimpi. Iya, iya. Ada beberapa buku berkaitan dengan hukum Islam, tapi tetap berangkat dari perspektif Quran. Saya pernah menulis buku Al-Quran dan preventif kriminal. Iya. Kalau menyoroti kita lihat sekarang begitu banyak tingkat kriminal terus bertambah. Seakan-akan hukuman tidak bisa memberikan efek jera. Gimana Al-Quran memberikan solusi? Karena kita tahu Quran selalu mengajarkan preventif sebelum kejadian. Bukan tindakan represif. Jadi buku kecil tapi cukup padat. Namun ada juga beberapa buku kaitan dengan kesehatan. Ada buku saya tulis 20 kasus kontemporer, kasus kedokteran kontemporer dalam perspektif Quran dan Sunnah. Ketika itu banyak kasus-kasus kedokteran baru, macam bayi tabung, eutanasia, kemudian aborsi, kemudian KB dan lain sebagainya, dibedah lewat ayat dan hadis. Kemudian ada juga ya kaitan dengan rezeki, kesehatan jiwa, dan buku-buku lain saya kira. Baik. Masya Allah. Ini yang terakhir, Ustadz ya, karena durasi juga. Dalam perjalanan Ustadz hingga sekarang, titik sekarang ini, mungkin apa yang bisa Ustadz simpulkan singkat saja dari perjalanan Ustadz sendiri? Baik, saya ingin sampaikan, laisa fil imkan abda'u mimma kan.
Tidak mungkin kita bisa mewujudkan yang lebih indah daripada apa yang sudah Allah rancangkan untuk kita. Jadi saat ini umur saya 32. Kalau dilihat dalam hal ini, ya belum lagi sampai pada puncak. Dalam hal ini 40 tahun kita harapkan itu bagaimana batas akhir. Tetapi kalau belajar dan melihat dari ke belakang, sungguh banyak nikmat yang sudah diberikan, tetapi tak sedikit juga ujian sebagai pembelajaran yang diberikan, termasuk putra saya ada satu meninggal 6 jam setelah lahiran. Itu juga cukup memberikan ujian yang cukup luar biasa, tetapi kemudian itu harus bisa diubah menjadi sebuah energi dan kekuatan baru untuk bisa melakukan hal-hal lain yang lebih positif, saya kira. Oke, baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih dokter sudah hadir di kesempatan kali ini, memberikan banyak sekali cerita yang menginspirasi untuk kita dari perjuangannya, ya Riko ya, dari sampai akhirnya dari perjuangannya di Qatar, kemudian melanjutkan ke Uni Emirat Arab, kemudian hingga sekarang aktif menulis dan menjadi pembicara-pembicara dalam seminar begitu ya. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil inspirasi, hikmah dari semua cerita yang apa yang disampaikan oleh beliau. Sekali lagi terima kasih. Kami akan melanjutkan lagi, sahabat muslim, masih ada segmen terakhir nanti untuk Anda. Tentunya setelah jeda berikut, jangan kemana-mana. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakumullah. Terima kasih.